Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ke pasar beli semangka, buah semangka kesukaan Ibu. Sudah lama kita tak berjumpa. Apa kabar siswa-siswa Ibu semua? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Balas pantun nih, balas pantun. Iya, mau balas pantun. Terus nih? Enggak ada, Bu. Baik. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Nanti cari aja di Google aja ya nanti ya. Oke. Ya, nah, Bu. untuk mendapatkan keberkahan kita pada hari ini, boleh ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Siapa baik. yang mau? Atau siapa? Ya, oke. Armaida, silakan. Ya, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ini Lia nggak kelihatan ini di kelas. Kemana? Apa tadi keluar ya? Ke toilet. Kamar mandi, Bu. Oh, oke. Baik, kita akan mereview sedikit ya tentang materi yang lalu. Nah, sebentar. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di tampilan gambar ini. Kita materi yang lalu kita tentang zat makanan ya, karbohidrat, uji makanan ya, karbohidrat, protein, lemak ya. Nah, kalau yang salah satu ini Ibu tanya dulu deh, yang salah satu yang perubahan warna yang terjadi pada zat makanan yang mengandung karbohidrat gimana ya? Ayo, siapa? Raise your hand yang mau menjawab. Boleh, tangannya. Ya, perubahan warna gimana Bu Rizky ya? Gimana Rizky? Di roti Bu ya. Di roti, kenapa tuh di roti berubah warna menjadi apa dia kalau dia menandakan mengandung karbohidrat? Biru Bu ya. Biru kehitaman ya? Iya Bu, biru kehitaman Bu. Kita teteskan iodin. Oke, good. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang zat makanan, sudah tahu yang mana protein, yang mana karbohidrat, mana lemak yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein ya. Nah, sekarang coba dilihat ini gambarnya. Nah, ini gambarnya gimana nih? Sekarang kan sering nggak kalian makan yang bisa cepat saji seperti ini? Sering, Bu. Enak. Nah, dapat Bu. Nah, jadi gimana pendapat? Oke, gimana pendapat kalian tentang gaya hidup modern seperti ini, mengonsumsi makanan cepat saji? Oke, yang mau menjawab silakan, presentasinya jangan semuanya dijawab. Saya Bu. Oke, Rahmah, silakan Rahmah. Iya Bu, makan makanan cepat saji itu untungnya itu cepat kita peroleh Bu ya, nggak ribet-ribet buatnya. Kemudian kalau kerugiannya, makanan cepat saji itu pasti banyak mengandung zat-zat pengawetnya Bu. Iya, salah satu yang zat pengawet yang terkandung dalam makanan tadi itu apa ya? Lemak, Bu. Lemak ya. Lemak yang terlalu banyak ya. Jadi kalau lemak yang terlalu banyak, bahayanya ada nggak bahaya bagi tubuh? Iya, Bu. Terutama untuk jantung, Bu. Oke, tepat sekali. Iya, benar. Jadi lemak itu berbahaya ya untuk jantung jika konsumsinya terlalu berlebih. Nah. Oke. Nah, kemudian hari ini lihat lagi nih perbedaan kebutuhan energi pada binaragawan. Kalau dilihat pada gambar beda nggak? Orangnya berbeda ya? Beda Bu. Beda, Bu. Apa yang membedakannya? Ototnya, Bu. Ototnya, Bu. Yang satu nggak ada kekar, yang satu kekar. Oke, good. Nah, kalau dari gambar tersebut kebutuhan energi binaragawan dan orang biasa itu sama atau tidak ya? Beda. Beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Karena Karena aktivitasnya beda. Energi. Coba Husni deh tadi
dari tadi kayaknya mau jawab. Husni, Yona. Bedanya di mana? Mana? Saya, Bu. Oh, Ya. saya, Bu. Iya. Ya. Apa Husni bedanya? Bedanya kalau yang bedanya, Bu ya. Beda kebutuhan. Bedanya beda kebutuhan energi. Kalau binaragawan itu lebih butuh lagi energinya, lebih banyak lagi butuh energinya, Bu. Untuk Oke, porsinya lebih besar ya. iya, lebih besar lagi, Bu. Oke. Jadi setiap kita juga memiliki porsi yang berbeda-beda ya. Oke, nah, pada hari ini terkait yang sudah Ibu tampilkan, ini tahu nggak tujuan pembelajaran kita ini mengarah kemana ini? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau dilihat dari makanan cepat saji, binaragawan, kemudian, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Menelaah kebutuhan energi serta manajemen gizi makanan seimbang dari kasus yang diberikan. Nanti Ibu akan memberikan kasus di LKPD terkait tentang kebutuhan energi. Kemudian kita juga hari ini akan menganalisis bagaimana sih proses sistem pencernaan. Bisa melalui video yang Ibu tampilkan nanti. Kemudian setelah kalian menelaah kasusnya yang di LKPD, kemudian silakan presentasikan hasil kelompoknya ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ketika nanti kegiatan berlangsung, itu ada penilaian. Penilaian di antaranya apa? Penilaian sikap. Jadi bagaimana sikap kalian ketika di kelompok nanti bekerja, kerjasamanya, bagaimana itu akan Ibu pantau. Kemudian pengetahuannya nanti juga akan ada tes evaluasi di akhir setelah pembelajaran. Kemudian keterampilannya, bagaimana keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil kelompok. Ya. Oke. Nah, oke, baik. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Lihat LKPD itu sudah Ibu kirimkan. Nah, ini untuk kelompok-kelompoknya ya sudah Ibu tentukan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu tampilkan LKPD-nya dulu. Kemudian, oh ya, Ibu sebelumnya minggu yang lalu sudah menyuruh bawa HP kan? Hari ini kita bahan ajarnya Ibu kirimkan melalui HP. Ada link e-modul itu bisa dilihat nanti ya untuk bahan ajar. Dan LKPD-nya juga ada. Sebentar ya, Ibu share yang LKPD-nya dulu ya. Oke. Baik, nah ini LKPD-nya. Nah, pertanyaan pertama itu bisa dilihat ya. Kalian simaklah fenomena yang terjadi pada kasus berikut. Kemudian silahkan diisi pertanyaannya berdasarkan gambar. Kemudian yang keduanya itu simaklah video proses perjalanan makanan dalam tubuh. Jadi linknya juga sudah Ibu bagikan. Silahkan bisa dilihat linknya. Kemudian setelah videonya diamati, silahkan dianalisis apa yang terjadi pada organ-organ penyusun sistem pencernaan. Oke, nah untuk diskusi ini, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke. Oh ini satu lagi tentang wacana ya, wacana juga ada, berarti ada 3. Nah silahkan dipecahkan kasusnya, Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya. Bahan ajar dan videonya juga sudah Ibu kirim ya, karena Ibu sudah menyuruh membawa HP untuk hari ini. Silahkan boleh dilihat dan dikerjakan secara berkelompok ya. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Iya, Rahma. Jadi Bu, kami kelompok 3 menyelesaikan kasus yang 3 ya?
Ya, jadi kelompok 1 yang nomor 1, kelompok 2 yang nomor 2 tadi, yang kelompok 3 yang terakhir ya. Sesuai ya. Baik, Bu. Nanti ini untuk kelompok 1 yang nomor 1. Kelompok 2-nya yang ini ya, yang nonton video ini ya. Menonton video pencernaan. Kemudian yang kelompok 3-nya yang ini ya, banyak makan mie instan bikin usus buntu. Benar nggak tuh beritanya? Oke, silahkan didiskusikan ya. Lia tadi mana? Udah masuk? Mana Lia yang ke toilet tadi? Kelompok 1 siapa aja, Bu? Lagi kurang sehat, Bu. Ibu Kiki, Buat? Rizka, sama saya, Bu. Oke. Bu Fauza, Lianya izin istirahat di UKS, Bu ya. Oh gitu, sakit ya? Ya. Oh iya. Oke. Nah kelompoknya sudah Ibu bagi ya tadi, Rizky yang di atas tadi udah Ibu bagi kelompoknya. Silakan ditanya sama kawannya. Ya, Bu, udah nih. Jadi nanti di bahan ajar itu nanti kan ada ada bahan ajar tentang sistem pencernaan, tentang kebutuhan energi yang diperlukan oleh manusia, berapa kalorinya. Silakan dilihat di bahan ajarnya ya. Pastikan kuotanya ada kan, sebelumnya juga sudah diingatkan. Kelompoknya Armaido udah sampai mana, Nak? Baru nomor 1, Bu. Oke. Oke. Ibu mau lihat gambar yang nomor 3. Oh, baik. Yang ini ya, kelompok 3 kan? Oke. Nah, kalau dilihat kan di LKPD-nya itu kan ada yang seperti mie instan ini ya. Ini apa? Apa mie instan ini yang keluarnya? Mirip kali ini ya, Bu ya. Nanti kami jawab, Bu ya, waktu presentasi. Boleh. Oke. Ini dibaca dulu, kemudian dari wacana tersebut silahkan dituliskan. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sepertinya kelompoknya Rahma udah selesai ya, Nak. Kelihatannya yang lain udah nggak megang apa-apa lagi, itu udah duduk santai gitu. Berarti udah selesai ya? Udah, Bu, kami udah selesai. Udah, Bu. Mantap. Oke, kelompok Armaida, kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Rahma tadi? Lagi, Bu, kelompok 1. Udah, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Ya, Bu. Nah, silakan, Nak. Kelompok 1 yang mulai duluan. Kiki, mulai, Ki. Rizky. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi berdasarkan gambar yang ada di LKPD ini, jadi menurut kami porsi makanan Jamil ini sudah lengkap. Jadi sesuai dengan gambar di sini sudah tersedia. Yang pertama ada dari karbohidrat, yaitu ada nasi, ada kentang, kemudian ada sayur, ada dari terong, kemudian ada proteinnya dari ayam.
Jadi porsi makanan Jamil ini menurut kami sudah lengkap, sudah mencakup semuanya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada serat, yaitu dari sayur-sayuran yang ada dalam porsi makanan ini. Jadi menurut kelompok kami demikian, Bu. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Kelompok lain silakan. Pertanyaan boleh, Bu. Boleh, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Nah, Jamil tadi sudah makan nasi dengan porsi yang komplit ya. Habis itu Jamil mau makan bakso lagi 1 porsi, itu gimana, Bu? Seimbang apa enggak? Ya, gimana Rizky? Atau ada yang kelompok Rizky? Menurut kami nggak seimbang lagi, karena tadi Jamil sudah banyak makan nasinya, jadi kalorinya sudah tercukupi. Jadi kalau dia makan bakso lagi, nanti sudah bertambah lagi kalorinya, nggak bagus bagi kesehatan si Jamil. Jadi kalau udah makan nasi, nggak boleh lagi makan mie atau bakso. Bagaimana, Rama? Iya, Bu, tak boleh. Bisa diterima? Oke. Nah, Good ya, terima kasih ya Rizky ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke kelompok 2 ya. Oke. Nah, bagaimana tadi kelompok 2? Apakah sudah melihat videonya tentang proses pencernaan? Sudah, Bu. Oke, good. Sudah, langsung saja. Oke, saya ini ya, Bu. Ya, Untuk kelompok 2, setelah video yang tadi kami amati, di mulut itu kan ada organ-organ pencernaannya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, terus kemudian lambung, ada usus halus, ada usus besar. Nah, di sini di mulut itu proses yang terjadinya adalah mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, terus kemudian masuk ke kerongkongan. Di situ ada gerakan peristaltik, di mana gerakannya itu meremas, menarik, kemudian mendorong. Nah, tujuannya itu supaya lebih cepat nyampai ke lambung. Terus kemudian di lambung itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dengan menggunakan dinding lambung dan kimiawinya menggunakan enzim. Di usus halus, di situ terjadi penguraian makanan menjadi bentuk-bentuk atau zat apa yang lebih kecil lagi. Terus kemudian di usus besar itu terjadi penyerapan air, pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Habis itu dari usus besar makanan akan keluar melalui anus, tapi sebelum ke anus melewati rektum dulu. Di situ ada otot sadar, ada otot sadarnya, Bu, gitu. Oke, Sudah, Bu. Oke, baik. Ada tanggapan? Atau ada pertanyaan untuk kelompok Lela? Silakan yang mau bertanya. Ada? Ada, Bu. Oke, Rizky. Di usus besar terjadi penyerapan air. Tapi kalau misalnya kita diare itu gimana ya ceritanya? Apakah nggak diserap airnya di usus besar? Oke. Ayo. Kelompok Lela. Saya lagi yang jawab, Ibu. Yang lain dong, kelompok Lela siapa aja tadi? Tadi sama siapa? Kelompok Lela. Sama Lia, Lianya lagi di UKS, Bu. Sama Husni. Oke. Yang lain kalau memang ada yang bisa jawab boleh. Ayo. Ada yang bisa jawab? Kalau terjadi Ya. Taruh di meja Ibu aja ya. Jari itu kenapa ya jadi jari? Taruh di sini. Kok tahu Ibu di sini? Iya. Halo? Ya. Ya. Bisa terjadi diare itu biasanya penyebabnya macam-macam, Bu. Ada yang misalkan karena terjadi penumpukan bakteri Escherichia coli, juga bisa di situ terjadi disentri kayak gitu.
Oke, jadi Gimana, kondisi Bu? cairan tubuh yang hilang ya kalau diare itu ya, atau dehidrasi ya. Artinya penyerapannya gimana? Berarti mengalami gangguan penyerapan ya, Bu ya? Nanti ya di situ ya? Ya, karena itu kan ada bakteri ya, ada bakteri. Maka apa yang bisa dicegah ya? Tadi itu bisa kita menggunakan antibiotik atau oralit ya, untuk bisa menormalkan kembali proses penyerapan di usus besar tadi. Oke, ada lagi yang menanggapi? Oke. Terakhir ya, kelompok 3. Silahkan. Kelompok 3 tadi siapa? Yusra kelompok 3. Ya, kelompok 3 itu ada. Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan Yusra. Gimana? Ya Bu, mau ditampilin lagi gambarnya. Tadi kalau kami lihat sekilas itu bukan cacing Bu. Jadi Bukan apa? nih, tapi cacing Bu. Tapi nama cacingnya kami nggak tahu Bu. Oke. Udah lanjut. Apa yang diketahui saja, tunggu nanti kita kasih penguatan. Oke, lanjut. Ya. Yang untuk apa tuh namanya? Yang langsung yang nomor berikutnya Bu ya. Bagaimana mencegah dan mengobati apendisitis atau peradangan? Berarti kita banyak makanan-makanan yang berserat Bu. Ya, kita banyak makan buah seperti itu. Kemudian banyak minum air juga. Kemudian kalau misalnya bermasalah kita ke dokter seperti itu Bu. Mungkin bisa dibantu sama kawan saya Bu yang kelompok 3 juga. Ya. Yang mana kelompok 3-nya? Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang bertanya? Enggak ada, Bu. Kira-kira nih ada cacing apa sih yang berdasarkan usus buntu itu diakibatkan oleh cacing apa sih salah satunya? Ada yang tahu? Ini kan pembahasan di kelompok Yusra ya. Askaris bukan, Bu? Oke, benar sekali, tepat ya. Iya, askaris ya, karena ini cacing parasit ya. Ini di mana ini letaknya askaris ini, Husni? Husni? Dalam posisi saya Bu. Ya, kira-kira cacing ini kok bisa ya masuk ke dalam tubuh manusia? Kok bisa ya mengambil usus buntu? Karena makan nggak cuci tangan yang bersih mungkin Bu. Jadi telur cacing ikut masuk lewat makanan kita. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa kira-kira askaris bisa masuk ke dalam tubuh? Itu dari mana? Dari mengonsumsi makanan yang belum matang ya. Udah habis semuanya? Sudah Bu. Ya, udah semuanya. Baik. Nah, dari wacana yang di atas, silakan yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok siapa yang belum pernah maju nih ya? Boleh lihat ya siapa yang belum pernah maju. Silahkan memberikan kesimpulan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Aprianti, yuk Aprianti. Silahkan kasih kesimpulan nak. Bu, saya tadi terlempar keluar, jadi nggak dengar. Cuma dengar ujung-ujungnya aja, makanya dari tadi diam aja. Ujung-ujungnya Cuma apa? dengar cacing yang Ascaris lumbricoides tadi, hidupnya di dalam perut,
diakibatkan karena makan makanan yang kurang matang gitu. Oke, good. Lain, Risna. Mana Risna? Sepertinya Risna keluar ya? Saya boleh, Bu. Boleh. Silakan Rizky. Jadi untuk memperoleh energi yang baik bagi tubuh kita harus makan makanan yang bergizi, yang cukup. Di antaranya harus kita makan gizi yang seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, itu harus kita atur sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, baik. Ya, benar sekali ya. Jadi dari tadi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu tentang kebutuhan energi ya. Kebutuhan energi kita itu berbeda-beda porsinya ya. Jumlah energi yang dikeluarkan juga berbeda pada saat kita duduk, berbeda pada saat beraktivitas, apalagi seorang atlet ya, pasti berbeda. Kemudian coba lihat Ibu bagikan materinya. Di e-modul tadi sudah dilihat ya. Oke. Bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan ke grup ya, silahkan dibaca lagi. Kemudian tadi yang kedua kita juga belajar tentang proses sistem pencernaan ya, yang mana sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua proses, secara kimiawi, secara mekanik ya, dan ada organ-organ penyusunnya yang juga bekerja dengan fungsinya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini? Enggak ada, Bu. Udah paham. Oke. Nah, bagaimana Nak pembelajaran hari ini? Ada kendala? Ada, Bu, lancar. Alhamdulillah. Tadi memang ada yang sakit, nanti kalau tolong kasih tahu ke kawannya ya. Iya ya tadi ya yang masuk ke UKS. Itu untuk Ya, Bu. ya, agar tidak ketinggalan materi, tolong diberikan ya catatannya, atau tadi Ibu juga ada bagikan linknya, silakan nanti kalau memang liannya tidak melihat HP, silakan tolong diingatkan lagi ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke evaluasi ya. Ibu sudah bagikan link quizzes juga di grup, silakan dimulai kuisnya. Itu kuisnya ada waktunya ya, waktunya itu sekitar cuman 7 menit ya, jadi siapa cepat dia dapat ya, kita lihat, tapi dengan ketepatan juga. Silahkan boleh nanti kodenya Ibu kirim ke grup, silahkan dilakukan ya. Oke, baik. Nah, sudah Ibu kirimkan linknya ke grup, silahkan dikerjakan evaluasinya. Sudah. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai evaluasinya. Nah, kalau sudah kita lihat nih sudah di penghujung waktu, baik kita cukupi saja sampai di sini ya. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk apa ya? Ada yang tahu nggak setelah tentang proses pencernaan masuknya kemana? Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan, Bu ya. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan lebih menilik ya tentang gangguan pada proses pencernaan. Walaupun tadi ada sedikit kita singgung tentang itu ya. Oke. Nah, sekian untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Oke. Doa selesai. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi